Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita bertemu lagi pada kesempatan ini dan kita akan membahas tentang relasi pendidikan dan kekuasaan, baik itu kajian teori maupun fenomena secara global. Nah, menurut beberapa teori kritis, pendidikan sering digunakan sebagai salah satu alat hegemoni penguasa untuk menanamkan ideologi tertentu dan mempertahankan status quo. Itu menurut Jiro tahun 2018. Nah, misalnya dalam banyak rezim otoriter ya, kurikulum pendidikan dirancang untuk mempromosikan loyalitas kepada pemerintah dan membatasi berbagai macam pemikiran kritis. Namun, pendidikan juga memiliki potensi sebagai alat emansipasi yang menekankan pentingnya bahwa pendidikan itu untuk mendorong kesadaran kritis dan memungkinkan individu menantang struktur kekuasaan yang menindas. Itu menurut Paulo Freire. Sebagai salah satu contoh, di beberapa negara pendidikan ini kan sering digunakan untuk memperkuat ideologi suatu negara. Misalnya di Korea Utara, sistem pendidikan yang sangat terpusat digunakan untuk menanamkan ideologi dan loyalitas kepada pemimpinnya. Nah, sebaliknya di negara-negara seperti Skandinavia, pendidikan itu kan dirancang untuk mendorong pemikiran kritis serta berpartisipasi secara demokratis yang dapat memberdayakan satu masyarakat atau warganya itu berpartisipasi aktif dalam proses politik. Selanjutnya itu adalah kita bisa melihat bagaimana relasi pendidikan kekuasaan yang ada di Indonesia. Ini dilakukan kajian secara empirik. Nah, di Indonesia sendiri, relasi antara pendidikan dan kekuasaan itu kan dapat dilihat dari bagaimana kurikulum kita, bagaimana kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh dinamika politik. Misalnya selama Orde Baru, kita sama-sama tahu bahwa pendidikan di selama Orde Baru itu digunakan sebagai alat untuk menanamkan ideologi Pancasila yang akan mengekang pemikiran-pemikiran kritis. Kemudian kurikulum juga pada saat itu dirancang untuk mempromosikan stabilitas politik dan loyalitas terhadap rezim yang ada pada saat Orde Baru. Kemudian setelah reformasi terjadi desentralisasi dalam sistem pendidikan kita di Indonesia. Nah, ini memberikan otonomi yang besar kepada pemerintah eh, di daerah. eh, Dalam hal ini dia bisa menimbulkan tantangan baru seperti seperti kualitas pendidikan antar daerah, potensi politisasi di tingkat lokal. Kemudian kita bisa melihat contohnya dalam beberapa kasus ya yang ada di daerah. Eh, Daerah itu kan menggunakan anggaran pendidikan untuk kepentingan politik mereka seperti misalnya pembangunan sekolah di daerah berbasis pendukungnya tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di daerah itu. Selanjutnya kita bisa melihat bagaimana relasi pendidikan dan kekuasaan yang ada di Nusa Tenggara Barat ya, lebih khusus di Kabupaten Bima. Nah, di NTB khususnya di Kabupaten Bima, relasi antara pendidikan dan kekuasaan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya dan politik lokal yang ada di Bima. Nilai-nilai budaya seperti majalah Bodahu, Malu dan Takut itu dia memainkan peran yang penting dalam membentuk karakter serta perilaku masyarakat. Namun, dalam praktiknya implementasi nilai-nilai ini dalam sistem pendidikan di Bima seringkali dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik lokal yang ada di Bima. Misalnya, dalam beberapa kasus, pemimpin lokal menggunakan program pendidikan untuk memperkuat basis politiknya mereka dengan memberikan beasiswa atau bantuan pendidikan kepada kelompok pendukung mereka, sementara kelompok yang lain yang tidak mendukung mereka itu akan terabaikan. Hal ini mencerminkan bagaimana kekuasaan itu dapat mempengaruhi distribusi sumber daya pendidikan dan menciptakan ketidakadilan dalam sistem pendidikan yang ada di daerah maupun di nasional.
Kemudian, berdasarkan permasalahan-permasalahan tadi, ada beberapa solusi ideal untuk eh, pendidikan dan kekuasaan yang ada di Indonesia untuk masa depan. Solusi ini untuk masa depan. Solusi yang pertama adalah desentralisasi pendidikan yang seimbang. Memberikan otonom kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan itu adalah sesuatu yang baik. Namun mekanismenya tentu pengawasannya harus lebih diperketat. Ini untuk mencegah politisasi dan memastikan distribusi sumber daya pendidikan itu bisa terjadi secara adil. Kemudian yang kedua itu adalah pendidikan kritis dan partisipatif. Pengembangan kurikulum yang mendorong pemikiran kritis serta partisipasi aktif siswa dalam proses berdemokrasi sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang lebih efektif. Kemudian solusi yang ketiga itu adalah integrasi nilai budaya lokal. Nah, mengintegrasikan nilai budaya lokal ini, budaya-budaya lokal yang positif, tentu dalam kurikulum pendidikan itu bisa memperkuat identitas dan karakter siswa, sambil memastikan bahwa nilai-nilai tersebut digunakan untuk sambil kita memastikan bahwa nilai-nilai tersebut seperti contoh majalah Bedahu di Kabupaten Bima itu tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Kemudian solusi yang terakhir, yang keempat itu adalah transparansi dan akuntabilitas. Nah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan itu untuk mencegah penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan bahwa sumber daya yang digunakan sesuai dengan pendidikan yang sebenarnya. Demikian untuk video kali ini, kita akan bertemu untuk video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.